menyertai kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan, kami tidak bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan berkati urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, juga hamba-Mu yang mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, dan mohon penyertaan-Mu dari awal hingga akhir nanti. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan latar belakang tema kita di bulan ini. Temanya mengambil tanggung jawab, kemudian tema utama, kemudian tema minggu ini labirin kehidupan. Latar belakang temanya, setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan yang sudah diterima. Menjalani kehidupan ibarat masuk dalam labirin kehidupan yang tidak tahu di mana ujungnya. Namun yang pasti bahwa Tuhan selalu menyertai. Dalam berproses dengan Tuhan pasti selalu yang terbaik yang diberlakukan kepada kita. Secara janjinya bahwa masa depan manusia dipenuhi dengan damai sejahtera. Untuk dapat merasakan damai dan sejahtera, maka kita harus selalu menurut kehendak Tuhan. Ikuti apa yang menjadi masa dan waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi ikuti kehendak dan keinginan manusia yang kadang keegoisanlah yang dikedepankan. Tuhan menjadi nomor 2. Kita tidak sendiri hidup di saat ini, namun dalam kebersamaan. Oleh karena itu, mari bersehati agar kita dimampukan. Ini latar belakang tema kita pada bulan Juni ini. Oke, tema kita yaitu labirin kehidupan. Labirin itu apa? Labirin. Saya juga tahu ya baru ini ya. Setelah dapat bahan-bahan, dapat undangan dari Retno, itu sudah lama ya, berapa waktu yang lalu, minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, kita baca judulnya Labirin Kehidupan. Labirin itu apa ya? Ya terpaksa buka internet. Labirin itu nanti ada. Apa labirin? Oh, obat nyamuk ya. Saya tahu ya, obat nyamuk itu labirin ya. Tapi kalau obat nyamuk kan ada ujungnya. Ketemu langsung mungker, langsung jalan keluar. Kalau labirin sesungguhnya itu pasti rumit. Mas Yama dibukakan labirin itu menurut kamus ya. Kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. 1. Tempat yang penuh dengan jalan dan lorong yang berliku-liku dan simpang siur. Itu namanya jalan tikus. Kalau Semarang di mana? Semarang jalan tikus di mana? Aji yang sering lewat. Aji itu kalau dari dulu kan saya amati kalau berangkat kerja, kalau nggak jalan kaki, naik angkot, bawa mobil, bawa motor, nah itu mesti gantian. Kadang bawa mobil, kadang bawa motor, kadang naik angkot, kadang jalan kaki. Hebat, saudara pernah jalan kaki sejauh yang dilakukan Mas Haji? Tahu dari mana jalan kakinya paling jauh? Dari mana Mas Haji? Nah, dari rumah sampai dengan rumah saya itu jalan kaki. Jalan kaki tapi lewatnya bukan jalan raya. Kalau lewatnya jalan raya jauh. Nah itu lewatnya labirin tadi, lewat jalan tikus tadi. Nah sampai sini berapa lama? Berapa lama? Enggak sampai tuh, enggak sampai. Enggak sampai. Pulangnya atau berangkatnya Mas Haji?
Yang pernah jalan kaki itu pulangnya. Kalau berangkatnya jalan kaki paling banter itu dari Kartini ya. Mana paling jauh? Kartini ya, betul ya? Terongan, ya Terongan. Saya beberapa kali ketemu di Kartini jalan-jalan, tapi ya tak biarkan aja. Saya tahu karena olahraga, memang sengaja. Pagi-pagi, berangkatnya kan mesti pagi ya. Tahu Haji juga berangkatnya pagi, Mas Haji itu. Tahu, wah itu Haji jalan kaki. Yes. Tak lewati saja. Karena sering beberapa kali. Kalau di Peterangan saya belum pernah ketemu, yang sering ketemu itu di Kartini. Itu angkotnya dari mana enggak tahu saya. Nah, itu jalan labirin. Nah, efeknya apa kalau kita mengikuti jalan labirin? Ya, enggak, kalau sudah tahu jalannya cepat. Jalan tikus itu kalau sudah tahu mau jalan kaki, mau naik motor, daripada antri di jalan raya macetnya panjang, lebih cepat lewat jalan labirin tadi. Yang pertama efeknya bisa cepat. Yang kedua kalau belum tahu jalannya jadi lebih lama karena ketemunya jalan buntu, balik lagi. Kalau Mas Haji efeknya apa? Kantuk. Olahraga itu bukan efek, olahraga itu kegiatan. Efek itu akibat dari yang dilakukan, akibat dari olahraga, efeknya yang dilakukan. Mas Yono. Nah ini labirin. Ini pintu masuknya di mana aja tidak ketahuan ya. Itu pintu masuknya kan tidak ketahuan dari mana, itu gambar dari labirin. Ya, tadi yang pertama kalau saya contohkan Mas Haji tadi, kalau pakai jalan tikus atau labirin di slide selanjutnya Mas Yono, yang gambar yang itu lebih susah lagi karena begitu masuk nanti yang lingkaran bawah itu masuk, nah itu kan buntu kan, tidak keluar, balik lagi, muter lagi. Kalau Mas Haji dari mana Tembalang itu pakai jalan kaki, lewatnya mana Mas Haji? Jalan kaki karyawan yang paling jauh jalan kakinya kan Mas Haji itu. Lainnya tidak ada yang pernah jalan kaki. Oh, kecuali saya pernah sekali. Waktu Krismon tahun 98, karena setiap hari kan saya lajur pulang Kartasura. Jadi bisnya itu hanya sampai dengan sebelum Bangka. Jadi jalannya cukup jauh. Nah, pada waktu itu kan banyak pembakaran kerusuhan, pembakaran bis, pembakaran kendaraan. Jadi dari Semarang, biasanya saya kalau naik bis sampai depan rumah ya, karena rumah saya paling dari jalan raya hanya 50 meter. Nah, tapi karena itu ada pembakaran, ya karena tujuan saya pengen lihat, sebenarnya biasanya saya tidur di sini ya, tidurnya ya di emperan kolam renang dulu itu, depan di tengah ruang tunggu itu kan kolam renang itu. Nah, tidurnya di situ biasanya. Nah, pas pulang, ya. Taman sedikit. Apa? Taman kolam renang. Iya, taman kolam ikan kalau kolam ikan bukan kolam renang. Kolam ikan dulu ada di tengah itu, kalau capek bisa melihat kolam renangnya sambil tiduran di situ. Kalau malam kan digigitin nyamuk-nyamuknya banyak sekali. Nah, jalannya sebelum Bangka itu mana yang Mojosongo itu sampai Kartosuro rumah itu ya jauh sekali. Tapi karena pada waktu itu tujuannya memang mau melihat kerusuhan, namanya anak muda ya, melihat kerusuhan, jadi langsung menuju ke, tidak langsung menuju ke rumah jalan kakinya. Saya mampir ke calon istri saya, pada waktu itu kan masih pacaran, mampir. Nah, di sebelahnya selisih 5 rumah itu gudang bis. Jadi saya melihat bis, menyaksikan bis, banyak sekali bis apa ya waktu itu, lupa. Jadi di parkiran bisnya luas, sangat luas sekali.
Mungkin kalau Pantiloso itu kalah ini luasnya. Jadi pikirnya itu bisnya dimasukkan situ biar aman. Ternyata malah ketahuan sama yang penjara-penjara dan bikin masalah itu. Akhirnya dibakar di situ. Wah, yang nonton banyak sekali. Jadi bis dibakar, saya melihat sendiri bis dibakar dan meledak. Bis bakar itu mungkin berapa ratusan bis ada itu. Mungkin tujuannya biar dimasukkan situ nggak ketahuan, tapi malah jadi tontonan yang hebat dari warga sekitar situ. Nah, itu kejadian yang terkait dengan kerusuhan. Nah, terkait dengan labirin kehidupan tadi dibilang lagi ke atas lagi, adalah tempat yang penuh dengan jalan dan lorong yang berliku dan simpang siur. Ya, kalau kehidupan kita itu tidak jelas, tujuan hidup kita tidak jelas, kita itu bagaikan masuk di labirin tadi. Jalannya tidak jelas, tujuannya tidak jelas, nanti yang akan kita capai juga tidak jelas. Nah, makanya kita perlu merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 123. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 23. 1, 2, 3. Mazmur Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan dengan hatiku di dalam lapangku, Engkau memurapi kepalaku dengan minyak, hingga aku penuh melimpah. Kebajikan dan kekurangan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini kuncinya ya. Ya, kalau kita mau ingat Mazmur 23, Tuhan adalah kekuatanku. The Lord is my shepherd. I shall not want. I shall not want itu diterjemahkan di kamusnya, saya tidak akan mau. Ya. Jadi saya, Tuhan, aku tidak akan kekurangan, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ini kalau kita sudah menjadikan pemimpin di dalam hidup kita, yang menjadi harapan di dalam kehidupan kita itu Tuhan, maka semua jalan kita itu akan dibimbingnya. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan membimbing. Jadi kalau kita masuk di dalam labirin kehidupan yang berbagai macam, masuk di dalam segala kesusahan, permasalahan kehidupan kita, apapun yang kita lalui, kalau kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Nah, seringkali kita mencari jalan kita sendiri. Seringkali kita justru memaksakan diri untuk masuk ke sana dan tidak tahu arahnya kemana. Pokoknya asal jalan, akhirnya ya buntu. Nah, kalau sudah buntu, ya akhirnya nabrak ke sana, nabrak ke sini. Sebagai contoh, masalah pinjaman. Masalah pinjaman, saudara tahu, kalau pinjaman online itu ternyata ada karyawan kita yang pinjam jumlahnya itu tidak banyak, rupiahnya tidak banyak, tapi yang menurut saya banyak ya. Ada 31 online
Bulan itu. Saya juga gede-gede gitu. 31 pinjaman online, ada pinjaman apa itu tidak saya bawa sampai tak suruh nyatet pinjamnya itu di mana saja, di titik-titik dana cair apa gitu, ada macam-macam itu. Nah, kalau kita mau buka itu ternyata di internet itu banyak sekali pinjaman. Juga saya seringkali di SMS itu, Pak, saya tidak pernah memperhatikan itu. Nanti kalau saudara buka itu ada mungkin lebih dari 100 ya yang namanya pinjaman online, ada pinjaman kemudian dana titik, kemudian ada kredit, ada cair, ada tunai, ada namanya macam-macam itu. Dan pinjamnya itu tidak banyak, masing-masing itu ada yang 500, ada yang 1 juta, kalau tidak salah yang paling tinggi hanya 2 juta. Tapi kalau dikalikan di total semuanya itu hampir 30 juta, total semuanya itu hampir 30 juta. Nah, yang jadi masalah, mereka kan cairnya gampang, begitu langsung lanjutkan, hari itu juga cair, atau hari ini juga pinjam, langsung ACC cair keluar. Kalau pinjam 1 juta itu keluarnya 750. Kalau pinjam 1 juta keluarnya 750. Tapi nanti kembalikannya 1,5 juta kembalikannya. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Bunganya itu harian kalau tidak salah itu 6%, 3 atau 6 ya, kalau tidak 3, 6. Jadi kalau pinjam 1 juta sebulan itu kalau tidak dibayar itu jadinya kalau tidak salah jadi 2 kalinya gitu. Saya hitung itu 2 kalinya. Kalau terlambat 1 bulan itu jadi harus bayar 2 kali. Ya itu apa tidak pusing. Padahal waktunya itu rata-rata hanya pinjamnya waktu itu 2 minggu sampai maksimal 1 bulan. Nah, kalau mengumpulkan uangnya banyak dari 30 tempat peminjaman, istilahnya 30 macam bank, kemudian masuk, kemudian setelah itu 2 minggu atau 1 bulan harus kembalikannya pakai uang apa. Nah, itu yang kalau kita sudah istilahnya sudah mengandalkan pikiran kita sendiri atau kemampuan kita sendiri, lupa dengan Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebenarnya kalau kita mau bersabar, kita mau meneliti kembali kehidupan kita, seringkali itu kita terlalu konsumtif. Jadi tidak punya uangnya terbatas, tapi belinya melebihi dari uang yang dimiliki. Dan yang dibeli itu sebenarnya kalau menurut saya setelah tak daftar itu hal-hal yang tidak perlu dibeli, tidak dibeli pun tidak apa-apa, misalnya hanya jam, misalnya kemudian hanya HP yang mahal, kan tidak harus tidak pakai jam saya juga tidak apa-apa sampai 50 tahun ya. Sampai umur saya 50 tahun lebih ya tidak pakai jam kan juga tidak mati, tidak apa-apa. Malah kalau pulang terlambat tidak tahu, berangkat terlambat juga tidak tahu. Ya tapi saya tidak pernah terlambat, belajar tidak pernah terlambat. Nah, kemudian masalah HP kan tidak juga harus mahal. HP 1 juta, 2 juta kan sebenarnya sudah cukup. Kenapa harus beli HP yang 5 juta atau 10 juta? HP-nya bagus-bagus, padahal kalau dihitung tuh
daripada diberikan HP yang mahal itu kan mending ditabung atau diberikan yang bermanfaat, atau yang menghasilkan. Nah, itu yang pola-pola konsumtif itu yang mesti harus kita hindari. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah terjebak dalam seperti itu, nah, saya jadi ingat Mas Haji. Mas Haji itu uangnya cukup, tapi kerja dari rumah jalan kaki, naik angkot, mobil juga ada. Dia kadang naik mobil. Kayak mobil sekarang sering naik mobil ya Mas Haji? Atau jarang? Masih jarang. Berarti uangnya masih banyak. Kalau kita mau lihat efisiensinya ya, makan di nasi kucing. Nasi kucing kan 1.500 sudah cukup. Kalau kita malu, tidak bakalan makan nasi kucing. Nasi kucing itu karena menurut saya juga enak, karena setiap kali saya ke gereja Mas dari istri ngangkat anak, daripada saya nunggu di gereja, saya nunggu di gate sambil makan nasi kucing. Nah, paling banter keluar 10.000 tapi udah kenyang itu. Minumnya banyak, kemudian gorengannya satu kan 500 rupiah itu. Satu gorengan 500 rupiah, nasinya 1.250. Kemudian itu yang di dekat gereja GKJ Kabul itu depan pom bensin itu, saya sering nongkrong di situ. Nah, tapi kalau kita malu, tidak bakalan, tidak berani kita makan yang murah, mesti makannya yang mahal. Di depannya swike paling tidak 15.000 atau 20.000. Kalau enggak yang di sebelah kanannya soto atau nasi apa itu di warteg itu paling enggak yang keluar 10.000 lebih, hanya nasi tok ya, nasi dan lauk, tidak sampai kenyang. Nah itu kalau kita tidak bisa mengatur kehidupan kita, akhirnya kita terjebak pada labirin kehidupan yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, kita diingatkan kembali bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi kalau kita masuk di dalam kesulitan kehidupan kita, ya kita tidak perlu takut, dan bahwa Tuhan itu selalu akan menghibur kita. Apapun keadaan kita, kalau kita berserah pada Tuhan, Tuhan akan selalu menghibur kita. Terus Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan Allahku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa ini. Maka hati kita akan menjadi damai dan sukacita. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan memberkati. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan, kami ucap syukur untuk pada pagi hari ini. Tuhan meteraikan di dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh menerapkan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami pagi ini berdoa terus untuk saudara kami yang sakit, Ibu Sarah, Ibunda dari Ruth Murni, juga saudara-saudara kami yang sedang sakit baik di rumah atau di tempat lain. Tuhan jamah satu persatu, Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu, sempurnakan kesehatannya supaya mereka boleh merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, Bu Werianti Ningsih. Kami berdoa supaya saudara kami ini semakin dekat Engkau. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati kehidupan sehari-harinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan
pekerjaan kami sepanjang hari ini dalam perlindungan Tuhan. Mohon ampun untuk setiap dosa kesalahan kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita pujikan Tuhan adalah Gembala.